Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tamassaka bi dinihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa man jahada fi sabili haqqi bi jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila liqa'i rabbi amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah muslimin wal muslimat yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Hidayah beserta staf jajarannya. Kemudian Bapak Kepala Desa kita tadi sudah berkenalan sebelum menjadi imam. Ternyata beliau di samping menjadi Kepala Desa juga Kepala Masjid juga ternyata. Masya Allah. Jadi dua orang langsung dihormati, satu orangnya. Masya Allah. Kemudian yang terhormat Bapak RT, Bapak RW, Pak RW-nya hadir ya Pak ya? Oh pulang. Masya Allah. Pulang kampung. Cepat ya pulang. Oh Pak RT RW. Udah habis jabatannya. Insya Allah akan diganti lagi sama Pak Kepala Desa. Beliau aja lagi yang semuanya ya. Pak RT-nya beliau, Pak RW-nya juga. Subhanallah. Baik, tidak mengurangi rasa hormat bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para asatidz dan para buyah yang mungkin yang berkesempatan hadir. Insyaallah mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur hanya kepada Allah. Sebenarnya kami ini warga tempatan juga nih Pak. Kami dulu berjuang di Jalan Karya 1. Jadi kuliahnya di UIR, S1 sampai S2 di UIR. Jadi udah lama kenal Masjid Al-Hidayah. Tapi karena Ustaz Ipul jarang mau ngundang, mengejutkanlah undangan Ustaz Ipul. Banyak nggak yang bisa diruqyah di sana? Nggak bercanda nih Pak ya. Ibaratnya mau silaturahim. Kami kesibukan sehari-hari itu di pondok pesantren. Jadi mengasuh anak santri di pondok pesantren Khairul Ummah yang ada di Rimbo Panjang kilometer 24. Kalau berangkat ke Bangkinang tengok sebelah kiri Khairul Ummah. Jadi fokus kami sebenarnya adalah seorang muallim, seorang pengajar. Kok meruqyah? Meruqyah ini sambilan saja. Barangkali bisa memberikan manfaat insyaallah. Kemudian berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, sebagaimana pembahasan yang akan dibahas malam ini itu berbicara terkait dengan pengobatan Al-Quran atau dengan yang sering disebut ruqyah syariah. Ya. Kadang kita mendengarkan istilah ruqyah, sudah mendengarkan ruqyah, udah rasa itu nanti Ustadz itu bangkitkan jin kami pula di dalam ini, takut aku dekat-dekat. Nah, ya biasa aja datang kemari. Nah, jadi pertama yang ingin kami sampaikan terkait dengan ruqyah syariah ini sebenarnya himbauannya adalah himbauan Al-Quran. Kita mesti harus sampaikan Al-Quran itu adalah sebagai solusi bagi kita semuanya. Karena Allah yang nyatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ma huwa shifa', mengandung sebagai shifa'un. Shifa'un, Allah menggunakan kalimat ini tanpa pakai alif lam. Kalau pakai alif lam itu maknanya berbeda dengan yang tidak pakai alif lam. Shifa'un sama asy-syifa.
Masjidun sama al-masjid itu beda maknanya, Pak. Dalam ilmu nahwu kalau pakai alif lam itu isim ma'rifah. Kalau tak pakai alif lam isim nakirah. Isim ma'rifah maknanya khusus. Al-masjid al-hidayah. Itu berarti khusus masjid al-hidayah saja. Tapi kalau masjid hidayah umum, artinya banyak yang punya masjid al-hidayah. Kompleks sebelah, dusun 2 masjid hidayah juga, dusun 1 masjid hidayah juga. Nah, dalam Quran terkait dengan Al-Quran sendiri yang Allah katakan sebagai obat, itu menggunakan lafaz syifa'un, bermakna umum. Artinya Al-Quran ini bisa menjadi pengobatan terbaik bagi kita apapun jenis penyakit kita, Pak, insya Allah. Namun tentunya pembahasan terkait bagaimana menjadikan Quran ini sebagai obat sangatlah penting sekali. Karena kita ini hanya banyak menjadikan Quran ini untuk banyak zikir saja supaya tenang hati baca Al-Quran. Itu tidak, Pak, ya. Jarang sekali penyampaian bagaimana Quran itu menjadi solusi obat sebelum Bapak pergi ke dokter. Lumayan kan, Pak, ya. Apalagi sekarang dokter ini penyakit semakin banyak, spesialis dokter pun makin banyak. Datang Bapak nengok wajahnya, oh ini diabetes meletus, penyakit gula, asam urat, asam lambung, semuanya ada di Bapak. Nah, itu sudah berapa itu biayanya? Boleh jadi sebenarnya sebelum Bapak sampai ke sana, Al-Quran bisa menyelesaikan itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Quran ini sudah lama sebenarnya kita pegang, bahkan kita dengar, bahkan kita baca. Namun daya tarik kita terhadap Al-Quran ini sebenarnya kita harus jujur kurang. Kita ini baru tertarik dengan irama Qurannya saja. Ustadz baca Quran bagus tajwidnya, senang kita dengar, itu tidak, Pak, ya. Tapi kita ini belum tahu hakikat Quran ini yang sesungguhnya. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di dalam surah An-Nahl, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Al-Quran ini sebenarnya untuk menjelaskan semua persoalan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan ayat ini, fa inna hadzal Qur'an istamala ala kulli ilmin nafi'. Ini Al-Quran ini menjelaskan semua ilmu yang bermanfaat. Wa sayati min khabar, memberikan khabar-khabar yang terjadi masa yang akan datang. Wa ma sabaqa, yang terdahulu. Apa yang terjadi yang akan datang? Cerita tentang Quran, tentang surga, akan tak tahu kita macam mana surga. Tentang neraka, tentang apa saja, tentang kematian, tentang munculnya Imam Mahdi, tentang akan adanya seorang khalifah Amirul Mukminin di akhir zaman. Quran cerita. Dan terhadap tentang yang terdahulu. Wa man nasu muhtajuna ilaih, dan apa yang dibutuhkan oleh manusia terhadap Al-Quran ini, semua jenis persoalan hidupnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita harus yakini Quran ini ingin menyelesaikan persoalan hidup kita. Nah, makanya yang diundang malam ini harusnya yang punya penyakit-penyakit kalau bisa. Ini banyak penyakit, Pak, ya. Banyak, ya. Apa penyakit? Kanker, kantong kering. Penyakit saya kantong kering. Macam mana diruqyah biar gemuk kantongnya? Oh, itu beda tuh, Pak. Dukun saya itu. Nah, sekarang nih soalnya persoalan dukun ini sedang viral sekarang nih, Bu. Ya, apalagi munculnya pesulap merah. Rencananya saya ini mau jadi pesulap biru besok. Karena aneh-aneh muncul seorang tokoh-tokoh yang ini siapa ini pesulap merah? Apa kerjanya di lapangan? Membongkar kedok para dukun. Jadi macam mana para dukun itu membodohi umat. Wah, itu bagus sekali ini. Nah, kami hadir ingin menjelaskan ya biasa-biasa saja, yaitu terkait dengan Quran, bagaimana menjadikan obat. Nah, pertama bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan mengenal jenis penyakit. Sebelum Al-Quran ini mengobati, pertama kita kenali dulu penyakit itu sebenarnya apa. Ya, saya ini sebenarnya bukan orang kedokteran, namun ini kita bicara terkait dengan Quran.
Ya, jadi berbicara tentang apa yang Quran sampaikan. Jadi itu yang kita sampaikan. Nah, kalau bicara sesuai dengan spesialis, saya tidak berbicara sebagai spesialis dokter di sini, tapi saya berbicara terkait dengan Al-Quran di sini. Nah, jadi penyakit dalam Quran itu Allah sebutkan terkait, ada yang disebut dengan zahir dan ada yang disebut dengan batin. Jadi zahir itu yang nampak. Bapak kan main pisau, mau bergulat-gulat, persiapkan nengok lawan preman-preman, terbacok tangannya, nampak kelihatan luka. Nah, zahirnya jelas nampak luka zahirnya. Nah, dalam Quran juga ada yang disebut dengan penyakit batin. Batin ini lebih luar biasa lagi. Bahkan penyakit yang paling berbahaya. Allah nyatakan dalam Quran itu bahaya penyakit kayak asam urat, kayak penyakit lambung, itu nomor sekian itu. Tapi kalau bicara sudah terkait dengan batin kita, itu langsung Allah katakan ini di awal surah. Ya, menyebutkan jenis penyakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka, maksudnya mereka di sini adalah orang-orang munafik, ada marad, ada penyakit. Penyakitnya apa itu yang dimaksud? Karena lisanul mu'min, lidahnya beriman tapi hatinya ingkar, itu orang munafik. Ya, orang munafik itu lidahnya beriman tapi hatinya itu mengingkari. Nah, ini sebenarnya penyakit hati, ya. Bahkan penyakit hati ini jauh lebih berbahaya. Dalam hadis Nu'man bin Bashir, ya, hadis Arba'in An-Nawawiyah, Nabi sampaikan terkait dengan penyakit, inna fil jasadil mudghah, sesungguhnya di dalam hatimu, di dalam segumpal daging itu ada, di dalam jasadmu itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu merasa baik, kokoh dia, maka semuanya pasti baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau seandainya segumpal daging itu rusak, maka semuanya pasti akan rusak. Ala hiyal qalbu. Ketahuilah yang dimaksud itu adalah hati. Jadi hati ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Bapak, sahabat-sahabat Nabi itu ketika pulang jihad itu biasanya banyak yang kena luka. Ada yang kena goresan pedang, ada yang kena dengan panah. Ya. Sahabat Nabi itu ada seorang sahabat yang terkena panah ketika dia sedang sholat, dia pesan, sahabatku, kalau kamu ingin cabut ini panah yang ada di belakang saya, jangan cabut sekarang. Jadi kenapa nanti itu darahnya keluar terus? Nanti saya sakit kalau dicabut. Jadi bagaimana caranya? Cabut saya ketika sholat. Karena ketika sholat saya itu lebih kuat mengingat Allah daripada saya sedang kondisi saat ini. Akhirnya yang terjadi, sahabat tadi langsung sholat, dicabut ketika itu panah sedang sholat. Apa yang terjadi jamaah ini dimuliakan oleh Allah? Ketika dicabut itu panah, tidak merasakan apa-apa, tidak terasa sakit. Kok bisa? Karena hatinya sedang khusyuk, hatinya selamat, hatinya mukmin, hatinya bahagia bersama dengan Allah. Makanya dia tidak merasakan dengan rasanya sakit itu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati ini kalau baik, sebenarnya kita ini tidak punya persoalan. Betul tidak, Pak? Ibu ini kalau hatinya baik, insya Allah tidak akan ngotot minta sama suaminya, bang, aduh ngapa nih dompet kita ini kurang terus nampaknya, bang. Nah, kenapa? Karena hati mungkin terlihat sama tetangga pakai emas 5 kg, ya irilah. Itu tetangga kita bang baru nikah semalam sudah pakai pelet sepeda emasnya sampai tindih dia. Kita sudah 10 tahun tak beli-beli. Betul tidak, Bu? Akhirnya yang terjadi apa? Iri aku sama tetangga, bang, tolonglah bang. Macam mana lagi abang ni deh? Abang udah berusaha sebenarnya. Itulah nanti aku bukakanlah rantai sepeda, cat aja warna kuning. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya kita ingin selamat, kita punya hati. Hati ini harus bersih. Bersihnya hati itu harus bersih semua dalam persoalan penyakit hati. Baik penyakit al-kibru, sombong.
baik penyakit al-hasad, tidak senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Terhindar dari penyakit riya, suka melihat pujian orang lain kepada dirinya. Ini semuanya persoalan hati. Dan hati itu tidak nampak, tidak kelihatan. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pandai manajemen hati kita. Makanya istighfar hati kita ini agar hati kita punya selamat di hadapan Allah. Karena hanya hati yang selamat yang besok menghadap dengan Allah dengan hati yang bahagia. Yauma yanfa'u maluhu wala banun. Pada hari tidak ada lagi berguna harta dan anak kalian illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang mereka memiliki hati yang selamat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika hati bermasalah, dan hampir kami ini praktek sejak tahun 2014, praktek masalah mengenai penyakit. Apa penyakit? Gangguan jin, gangguan syaitan. Syaitan itu masuk ke dalam diri manusia, itu faktor terbesarnya adalah pelanggaran syariat. Pelanggaran syariat. Syariat itu apa? Ahkamul khamsah. Apakah terkait dengan wajibnya yang dia langgar, sunnahnya yang dia langgar, mubahnya, makruh, haram, 5. Dan itu ternyata paling besar pendukungnya itu adalah faktor hati, terutama bagi ibu-ibu. Ya Bu ya. Jadi ibu-ibu hatinya itu mesti harus selamat. Karena setan kalau punya peluang di sana dia akan masuk. Sebenarnya sakit pergi ke dukun, pagi nanya-nanya, ngapa saya ini nggak sembuh-sembuh penyakit saya? Kalau nengok suami saya itu macam hantu saya tengok. Mau menghindar saja. Yang suami juga kalau nengok saya ini mau menghindar saja. Itu bisikan malaikat tuh Pak, cari yang kedua. Jadi ini persoalannya akhirnya hubungan keluarga tidak harmonis. Apa sebab? Syaitan sudah masuk. Syaitan masuk karena punya celah dia masuk. Celahnya di mana? Pertama, dalam hati seorang kita punya ibu-ibu ya. Karena hampir ya ini pengalaman saja yang saya sampaikan, banyaknya faktor terjadi gangguan syaitan, gangguan jin bagi untuk ibu-ibu ini itu rata-rata faktornya hati. Hati merasa sedih sekali. Ini gampang masuk. Hati yang merasa sedih karena apa? Tidak mau menerima kenyataan hidup. Tidak mau menerima kenyataan hidup yang sesungguhnya, padahal itu sebenarnya baik. Contoh, suami nikah lagi, senang enggak Bu? Berat ini. Tapi istrinya melarut aja nangis, aduh suami saya nikah lagi. Ini memang ujiannya berat Pak ya. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah mudah. Kalau sudah sedih sekali itu, sebenarnya sedih boleh saja. Kita punya sedih itu anugerah sama Allah. Tapi kalau sedihnya yang tidak benar, tidak pada tempatnya, maka di situ syaitan punya peluang besar. Sedih yang tidak peluangnya, sedih yang tidak ditempatkan sama syariat, melamun, sedih dalam meratapi sebuah masalah kenyataan hidup kita. Apa saja masalahnya? Ya, kita punya mata itu butuh mengeluarkan air mata. Karena Allah kasih kita air mata. Butuh nggak dikeluarkan itu Pak? Ya Pak? Butuh. Kita ini punya mata ini dikasih Allah air matanya itu supaya dikeluarkan. Kapan pengeluaran air mata yang baik? Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan terkecuali naungannya Allah. Salah satunya adalah warajulun dzakarallahu khaliyan fafadat aina. Orang yang mengingat Allah di waktu sunyi kemudian bercucuran dia punya air mata. Artinya dia sedih, dia merasa khauf, takut. Takutnya kepada siapa? Takut kepada Allah. Apa yang menjadi pendorongnya kok takut sama Allah? Takut kalau dia punya kesalahan tidak diampuni sama Allah. Takut dia punya dosa-dosa masih dihitung sama Allah sampai detik ini. Nah, kalau kita beda. Takut sama, kenapa menangis tengah malam? Aduh, Masya Allah, gaji suamiku tak naik-naik Pak Ustaz, gitu aja.
Ini beda takutnya. Yang bujang, kenapa nangis? Aduh, bagaimana lagi Pak Ustaz? Saya setiap melamar ditolak bertubi-tubi. Saya macam mana saya tidak nangis? Carilah. Ini jutaan wanita. Baru 2 yang kamu lamar ditolak sudah bersedih. Lamar saja. Pasti ada yang nyangkut. Rumah anak Pak Kepala Desa, anak Pak RT, anak Pak RW. Insya Allah ada yang nyangkut. Yang penting kita ini ikhlas. Berusaha. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti harus mengerti di mana sebenarnya syaitan itu punya bekerja di dalam diri kita. Nah, mengenai tadi terkait dengan penyakit ini kalau sudah masuk itu syaitan, pendapat ulama Syekh Abdul Salam, banyaknya penyakit fisikis, medis dan jiwa itu di dalamnya syaitan punya kerja untuk memperparahnya. Ya. Jadi bapak misalnya kita taruhlah penyakitnya penyakit jantung, taruhlah penyakit paru-paru. Ya memang kita nampak medis. Tapi kalau syaitan sudah masuk itu kerja, bapak sehebat apapun pergi berobat ke dokter, cek diagnosa penyakit, tapi ini syaitan sudah membuat andil untuk merusaknya, maka tidak sulit untuk menemukan kesembuhan. Dan ini sering kami praktek di lapangan. Ini harus dikelirkan terkait dengan penyebab mendasarnya. Penyebab mendasarnya itu apa? Karena syaitan tadi sudah menguasai dirinya. Jadi ini seorang ulama, saya pernah meruqyah dari petapahan yang sudah lama mengidap penyakit jantung sampai stadium 4. Itu obat-obat dari dokter tak ada mempan. Sampai keliling di Kota Pekanbaru, rumah sakit Awal Bro, Santa Maria, rumah sakit Indonesia, semuanya rumah sakit dikunjungi yang terbaik. Itu penyakit yang ada di dalam dirinya itu kok nggak bisa berpengaruh. Pak, ini obat sudah terbaik loh Pak. Menurut ini obat ini kalau biasa-biasanya insya Allah baik-baik saja. Kok Bapak beda? Tak ada punya efek sama sekali. Pas itu obatnya saya ambil. Coba Bapak tengokkan mana obatnya. Kita bacakan itu Al-Quran, itu obat. Setelah dibacakan Quran, kita ruqyah minta pertolongan sama Allah. Setelah dia minum itu obatnya, alhamdulillah, yang tadinya dia ngos-ngosan, jantungnya sudah mulai membaik, langsung bisa berjalan dengan normal. Kenapa? Karena syaitan tadi telah menghambat proses kerja obat tadi. Jadi ternyata obat itu tidak berfungsi, dihambat sama syaitan. Kok mudah dia hambatnya? Karena itu obat itu murni bebas, tidak punya pengaruh apa-apa, hanya obat biasa saja. Tapi ketika sudah dibacakan Quran, itu obat punya nilai yang luar biasa. Punya nilai luar biasa. Ini hasil penelitian juga. Itu ternyata Quran kalau dibacakan kepada siapa saja, apakah di jenis air, jenis makanan, jenis apa saja, insya Allah punya nilai positif yang sangat tinggi. Ini penelitian dari seorang ahli kedokteran Jepang, namanya Yemoto namanya, saya lupa namanya. Ya, Yemoto namanya. Dia meneliti terkait dengan air yang dibacakan Al-Quran dengan air yang tidak dibacakan Quran. Dia ambil sampel banyak, sampai 1000 sampel dia ambil. Bagaimana kalau air itu didekati dengan kondisi senyum? Dia ambil sampelnya juga tuh Pak. Ternyata bagaimana pengaruh air? Air yang didekati dalam kondisi marah, misalnya, air ini bagaimana nanti pengaruhnya? Air yang didekati dengan dalam kondisi hati sedang sedih, dekati air, sedih kita nih, lagi mendekati air. Air yang didekati dalam kondisi senyum, ternyata air itu kristal airnya itu berbeda. Kristal air berbeda. Ternyata air ini punya kristal-kristal yang bisa memberikan pengaruh positif di dalam tubuh. Tergantung siapa yang minumnya, bagaimana cara meminumnya, dan bagaimana kondisi hati ketika minum air. Nah ternyata air ini yang paling baik diminum adalah saat kondisi dia itu sedang dalam kondisi bahagia, kondisi hati sedang tenang, maka air pun berubah menjadi tenang.
Ini baru didekati air dalam kondisi tenang. Bagaimana kalau seandainya air itu dibacakan Al-Quran? Kata beliau, dan paling banyak pengaruh air ini ketika air ini dibacakan Al-Quran, itu langsung berubah, kristalnya sangat banyak sekali, dan itulah yang memberikan energi positif kepada tubuh kita. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan air yang dibacakan Quran. Pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang punya penyakit, insya Allah kita akan praktek ini. Bagaimana nanti dia akan punya pengaruh ke dalam diri kita. Kapankah Al-Quran itu baru bisa dibacakan punya pengaruh terhadap diri kita? Apakah semuanya itu misalnya ini punya penyakit, bacakan Quran langsung bisa sembuh, punya pengaruh? Saya jawab tidak semuanya. Ya. Ada orang yang baca Quran, ruqyah ini satu nih, punya satu kawan ilmu ruqyah, yang satu tidak punya. Ini baca ayat kursi sama, itu baca juga, kok itu langsung setannya muncul. Kok ini tidak muncul? Saya belum baca surah Yasin Pak Ustaz, baca Al-Fatih, kok tak muncul-muncul nih? Saya pula yang kesurupan. Sebenarnya ayat kursinya bukan ayat kursi yang bermasalah, ibu-ibu ya. Bukan ayat kursi yang bermasalah, bukan ayat Quran itu bermasalah, tapi ada yang harus dibenahi di dalam seorang pembaca Al-Quran itu sendiri. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu mau membenahi dirinya semuanya? Mau enggak? Al-Quran ini, ibu punya anak, punya siapa, punya menantu, kalau punya penyakit, coba bacakan Quran kita dulu. Gak usah pergi ke dukun, gak usah pergi ke ini, habis duit. Apalagi dukunnya kadang minta aneh-aneh pula. Ya belum sembuh sudah sakit duluan lagi kita dengar. Berapa uang maharnya Pak? 2 ekor kambing Pak, tidak banyak itu. Bahkan ada yang tarifnya itu tinggi Pak, mohon maaf ya, sampai para ustaz. Saya meruqyah tak pernah mau memberatkan masyarakat. Mau ngasih, tafadhol. Tidak mau ngasih, tidak apa-apa juga. Saya hanya betul-betul membantu. Tidak pernah saya itu kasih tarif kepada umat ini, apalagi menilai sampai mahar sekian. Saya bahkan pernah jumpai pasiennya Ustaz Dan itu datang ke rumah, dapat tarif berapa? 30 juta. Nah, jadi Ustaz terkenal pun bacaannya 30 juta pasiennya itu dapat. La haula wala quwata illa billah. Jadi saya sampaikan Ustaz Danu bagus, boleh aja dia mentarif ya. Tapi kalau seandainya ini para mohon maaf, kalau dia itu beda seorang ustaz, seorang ini. Bagaimana kalau seandainya para dukun? Ya sudahlah kita datang akidahnya rusak, ya kan Pak ya? Nah, karena mendatangi para dukun dan normal itu merusak akidah kita. Nah, kami mau fokus kepada bagaimana menjadikan Quran itu bisa punya pengaruh. Apa yang harus dilakukan seorang pembaca itu? Pertama, seorang pembaca Al-Quran baru dia bisa memiliki nilai pengaruh kepada Al-Quran yang dibaca apabila dia itu punya kekuatan tauhid di dalam dirinya, punya akidah yang baik di dalam dirinya. Kenapa akidah? Kenapa tauhid itu yang pertama? Karena apabila dia tidak esakan itu Allah dia tempat bergantung, Allah dia tempat meminta, Allah dia tempat segala-galanya, maka itu Quran tidak akan bisa sampai kehadiran Allah. Doa kita tidak akan bisa sampai, apa yang kita panjatkan tidak akan bisa sampai, putus dia. Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala itu amalan-amalannya tidak ditengok. Lau asyraku lahabita a'maluhum ma kanu ya'malu. Kalau dia syirikkan Allah, pasti lenyap semua amalan-amalannya. Sampai jam berapa kita Pak? Saya ada waktu ya. 3 menit ya. Jadi yang pertama terkait dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini harus kita betul-betul belajar sama-sama, termasuk saya pribadi harus berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan setan-setan itu punya pengaruh besar ini karena faktor kesyirikan yang merajalela. Ya, ini ada hasil tulisan kawan. Kenapa para dukun itu banyak merajalela di Indonesia nih Pak? Praktek-praktek kesyirikan. Itu sebabnya karena sistemnya mendukung.
Sistem mendukung. Karena praktek kesyirikan di negeri kita itu legal secara hukum. Artinya tidak bisa dipidana. Dulu di zaman Umar bin Khattab, orang yang menyihir, orang yang membuat praktek perdukunan itu langsung dipotong, dipancung kepalanya. Kalau saat ini ada hurriyah fardiyah, kebebasan individual. Orang mau bersekutukan Allah, silakan. Makanya kemarin ini jamaahnya Ustaz Iful itu keras, harus betul-betul menghilangkan yang namanya sistem demokrasi. Karena sistem demokrasi punya pilar, seorang manusia, seorang hamba Allah ini punya nilai ingin bebas sebebas-bebasnya. Salah satunya adalah bebas dalam praktek perdukunan. Hukum melegalkan untuk itu. Padahal Allah larang dalam Quran, wala yusyrik fi hukmihi ahada. Dia tidak mensyirikkan hukum Allah dengan sesuatu apapun. Kalau sudah ini dibuka peluangnya, maka syaitan itu berkeliaran. Karena syaitan-syaitan dari kalangan jin itu akan pergi kepada dukun. Kepada dukun ini akan kirim itu kemana saja, ke umat-umat yang mereka punya celah di mana dia bisa masuk. Ceraikan bapak ini, langsung masuk. Bapak itu gelisah nengok istrinya. Buat dia ini, bapak ini sakit jantung, ya, karena jadi kepala desa terus dia. Tapi karena bapak ini sudah duduk belajar tentang Islam, belajar tentang Al-Quran, syaitan mau dikirim tidak bisa masuk. Nanti kita belajar sampai ke sana Pak ya. Namun ini yang pertama, perbaiki kita punya akidah, perbaiki kita punya tauhid. Jadikan Allah sandaran-sandaran kita, satu-satunya tempat kita meminta, tempat memohon, tempat yang menyembuhkan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Termasuk saya pribadi, saya tidak bisa menyembuhkan penyakit bapak semuanya, karena yang menyembuhkan itu hanyalah Allah. Wa idza maridtu Allah yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang sembuhkan. Tapi kalau kita berobat, urusan kita. Nah, yang kedua, pas. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita akan mungkin memberikan praktek ya. Karena kita juga tidak bisa membutuhkan waktu yang panjang sebenarnya untuk pembahasan terkait dengan ruqyah syariah. Ini hanyalah sebatas pengantar saja. Kalau seandainya bagaimana untuk lebih pembahasan detail, kita sebenarnya menginginkan waktu tambahan yang cukup banyak, tentunya 2 hari dan seterusnya. Adapun ini karena kita mau langsung praktek setelah Isya ini, insya Allah kami akan ajarkan bagaimana langsung sisi prakteknya. Demikian, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.